Shalom jemaat terkasih, kembali lagi di ibadah online HKI Tangerang 21 Februari 2021 dengan tema Janji dan Kuasa Allah. Saya berdoa bagi masing-masing kita agar tetap sehat dan bersukacita dalam menjalani hari-hari ke depan. Hari ini firman yang dibagikan kepada kita berbicara mengenai perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Air bah adalah peristiwa atau cerita di balik terjadinya perjanjian Allah dengan Nabi Nuh, dan bahwa Allah berjanji tidak akan mengadakan air bah lagi. Perjanjian Allah dengan Nabi Nuh adalah satu dari banyaknya perjanjian yang Allah buat dengan tokoh-tokoh atau para nabi dalam Alkitab. Lantas, percayakah kita bahwa hidup kita juga ada dalam perjanjian Allah? Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh anggota jemaat yang beribadah pada saat ini, juga kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita memulai kebaktian kita satukan hati kita, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikannya, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa atas alam semesta, syukur dan kemuliaan kami persembahkan bagimu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal sampai mati di kayu salib, supaya kami bebas dari kuasa dosa, dan semua orang percaya beroleh hidup yang kekal. Bukalah hati kami melalui Roh-Mu, supaya dengan segala kerendahan hati kami menerima anak-Mu, Yesus Kristus menjadi kebenaran kami. Tuntunlah kami ke dalam kebenaran firman-Mu, supaya iman dan pengharapan kami tetap teguh, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 33, Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya, dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 113 dengan judul Tiba Saatnya.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari 6 suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari 6 suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Marilah kita mendengarkan dan membaca nat epistel pada kebaktian kita minggu ini yang terambil dari 1 Petrus 3 dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dari 1 Petrus 3 dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 254 dengan judul Tinggikan Dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi besar.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini dan kami boleh mengadakan kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Sekalipun itu lewat live streaming, kiranya Tuhan berkati kami. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan dari rumah. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kami terima. Dan pada hari ini ya Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Boleh kami
memahaminya ya Tuhan, dan boleh kami melakukan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kepada hamba-Mu ya Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu saat ini yang sangat tidak layak, kiranya Tuhan layakkan, ampuni ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berbicara. Ajari Tuhan hamba-Mu, biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, biarlah kami layak menerima berkat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Yang diambil dari Kejadian 9. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, firman-Mu, firman-Mu berikan pada kami agar menjadi terang.
Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Tema khotbah kita untuk hari ini, gereja kita memberikan tema janji dan kuasa Allah. Baga-baga dohot huasoni dibata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berbicara tentang janji, kalau kita lihat atau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji itu diartikan sebagai berikut. Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi ada ucapan dan kesediaan untuk kesanggupan untuk berbuat. Dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi biar janji itu dapat terpenuhi. Itu arti sebuah janji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, janji itu sering kita dengar. Misalnya si A berjanji dengan si B untuk ketemuan. Datang si A, nanti kita ketemu jam sekian ya. Atau dalam dunia kerja ada namanya perjanjian kerja, kontrak kerja, itu sering ada. Dan di dalam jual beli juga ada perjanjian, akte jual beli. Dan banyak dalam kehidupan ini perjanjian atau janji yang kita hadapi. Persoalannya adalah janji yang ada di dunia ini yang dibuat oleh manusia dengan manusia, ada yang terpenuhi, ada. Banyak yang terpenuhi, banyak. Ketika janji yang kita buat terpenuhi, maka kita senang. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa janji yang dibuat oleh manusia itu adalah ada yang tidak terpenuhi, ada. Membuat kita kecewa. Misalnya kita berjanji dengan seseorang itu tidak memenuhi kita, dan kita juga kecewa. Bahkan bisa juga kita yang ingkar janji. Jadi tidak ada jaminan bahwa janji yang dibuat oleh manusia itu adalah harus terpenuhi 100%, tidak. Tapi apakah kita karena begitu tidak membuat perjanjian manusia dengan manusia? Tidak. Kita harus tetap ada perjanjian. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita berhubungan dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Berikutnya adalah bagaimana dengan janji Tuhan. Nah, ini berbeda dengan janji yang oleh manusia. Janji Tuhan, kalau kita baca di Mazmur 12 ayat 7 dikatakan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Artinya di sini adalah bahwa janji Tuhan itu permanen, abadi, tidak termakan oleh waktu. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai masa akan datang, janji yang diucapkan oleh Tuhan itu adalah permanen, tidak termakan oleh waktu. Dan janji Tuhan itu adalah ditujukan untuk umat manusia. Ya. Janji Tuhan itu ditujukan kepada manusia, untuk umat manusia. Jadi yang pasti adalah janji Tuhan itu adalah yang terbaik untuk keselamatan manusia. Yang terakhir, janji yang diucapkan oleh Tuhan lewat firman-Nya pasti akan tergenapi. Itu dia. Pasti. Di situ kita tidak perlu ragu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali kita ke nats khotbah kita di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17, yaitu tentang perjanjian Nuh. Perjanjian Allah dengan Nuh. Yang perlu kita renungkan di sini adalah, atau yang perlu kita jadi bertanya,
Kenapa sih Allah memilih Nuh untuk membuat suatu perjanjian keselamatan? Atau kenapa Nuh sih yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan? Sebelum ada air bah kan banyak orang, tapi kenapa Nuh yang dipilih? Jawabnya adalah Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah kalau kita baca di Kejadian 6 ayat 9. Yang perlu kita cermati di sini adalah setelah terjadi air bah dan Nuh diselamatkan, dan keselamatan Nuh dan keluarganya itu butuh ketaatan, butuh proses yang panjang, tidak instan. Sebenarnya kan Tuhan bisa saja membuat ketika air bah didatangkan, Nuh tidak perlu membuat bahtera, udah Nuh angkat ke atas, udah kering tanahnya dengan air, udah Nuh diturunkan, bisa aja. Tapi butuh proses, bukan instan. Prosesnya adalah Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Nuh, buat dulu bahtera. Dan lengkap dengan langkah-langkah detail yang harus dilakukan. Artinya, pembuatan bahtera itu adalah Allah sebagai arsiteknya. Kenapa dikatakan Allah sebagai arsiteknya? Kalau kita baca di Kejadian 6, bahwa dikatakan di situ di ayat 14 sampai 16. Dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya. Disuruh dibuat panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dan bahtera itu disuruh dibuat 3 tingkat. Ada tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas. Detail kalau kita baca. Dan membuat bahtera itu adalah butuh proses yang panjang, butuh waktu yang panjang. Di situ Nuh tidak protes, tidak bersungut-sungut. Dia kerjakan dengan keyakinan penuh pada Tuhan. Bahkan pada saat itu mungkin Nuh diolok-olok oleh orang pada saat itu. Ngapain si Nuh buat bahtera di gunung? Bahkan bisa saja si Nuh dikira orang gila. Si Nuh gila tuh, bikin kapal di darat. Itu butuh proses, diuji. Berikutnya prosesnya adalah untuk keselamatan Nuh dan keluarganya, di samping sudah lama membuat bahtera, datang air bah, hujan 40 hari 40 malam tanpa henti. Kemarin datang hujan Jakarta 3 jam kita udah khawatir. Saya sendiri nggak bisa tidur. Ini rumah ini banjir enggak? Udah khawatir kita. Kita bayangkan 40 hari 40 malam hujan datang. Nuh dan keluarganya berada di bahtera, terombang-ambing. Apakah cukup 40 hari 40 malam itu? Tidak. Selama 150 hari kalau kita baca di Kejadian 8, kapal itu terombang-ambing. 150 hari. Apakah selama di bahtera itu Nuh bersungut-sungut, Tuhan, ini kok lama sekali ini? Kapan? Kering? Tidak. Nuh tidak fokus kepada hujan itu, tapi Nuh fokus kepada janji keselamatan yang diucapkan Tuhan kepada Nuh. Sehingga dia tidak bersungut-sungut. Kemarin hujan datang, saya sendiri udah, waduh ini kapan berhentinya nih? Saya lihat kali, udah mulai naik nih. Mulai bersungut-sungut. Seterusnya kalau kita baca bulan ke-7 pada hari yang ke-17, bahtera itu kandas di pegunungan Ararat. Saya pernah dengar YouTube bahwa pegunungan Ararat itu katanya adalah puncak tertinggi di Turki, peta modern sekarang. Kita bayangkan, bahtera itu kandas di pegunungan Ararat, puncak tertinggi. Berarti seberapa banyak itu air. Nuh dengan setia dan taat kepada Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Sekalipun terkurung dalam bahtera dengan waktu yang lama.
Artinya di sini Bapak Ibu adalah keselamatan itu tidak instan. Perlu proses, kita perlu diuji. Kita perlu aktif. Bisa aja Tuhan dengan angkat sendiri, Nuh, angkat semua binatang, yang lain musnahkan, tidak ada proses, tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Kita sebagai umat manusia dituntut supaya kita aktif. Supaya kita juga kerja, supaya kita juga taat. Supaya kita tidak bersungut-sungut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Nuh diselamatkan dari air bah. Air bah ini adalah hukuman Allah, murka Allah, karena manusia telah berdosa. Tapi Nuh diselamatkan. Sekali lagi, Nuh pun selamat bukan karena kekuatan Nuh, tapi karena kasih karunia Tuhan. Sekalipun proses itu panjang. Karena Tuhan mau kita juga harus berproses. Dan kalau kita baca di ayat yang 11 sampai 17, saya akan membaca intinya di ayat 11. Tuhan berjanji kepada Nuh, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ya, Tuhan sudah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan. Janji itu apakah berlaku untuk kita? Berlaku sampai saat ini dan selama-lamanya. Di ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat terakhir 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Setelah Nuh diselamatkan dan keluarganya, Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah. Jadi kita meyakini sampai saat ini juga Tuhan tidak akan mendatangkan air bah. Sekalipun datang banjir itu belum apa-apanya dibanding dengan air bah. Jadi jangan kita katakan bahwa ada kemarin banjir di Jakarta, wah air bah datang. Itu tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang perlu kita renungkan di sini adalah bahwa janji keselamatan dari Allah pada Nuh itu tergenapi, ya. Dan janji keselamatan itu juga berlaku untuk kita. Dan kita juga selamat. Persoalannya adalah tadi kenapa Nuh yang diselamatkan dan keluarganya, karena Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Katanya dalam diri kita, saya sendiri perlu bertanya, apakah saya hidup bergaul dengan Allah? Dan tidak bersungut-sungut. Sekalipun Tuhan menyuruh pekerjaan yang berat untuk Nuh, membuat bahtera itu berat. Dan tidak protes. Sekalipun terkurung dalam bahtera dengan waktu yang cukup lama. Dia sekali lagi tidak fokus terhadap air bah itu, tidak fokus kepada murka Tuhan itu, tapi Nuh fokus kepada janji yang diberikan Tuhan kepada dia. Sehingga membuahkan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya. Itu adalah karena kasih karunia Allah. Yang perlu kita pertanyakan, bagaimana realitanya dalam kehidupan yang kita hadapi sekarang. Sekarang ini kita cenderung instan. Kalau Tuhan berjanji kita diberikan kemakmuran, waduh langsung kita dapat. Kalau Tuhan berjanji berikan sesuatu sama kita, maunya kita langsung kita dapat tanpa proses. Dalam kehidupan kita di sini diuji bagaimana proses ketaatan kita kepada Tuhan. Sanggupkah kita seperti Nuh tidak bersungut-sungut? Kadang kita kalau diberikan tugas, apalagi mungkin kalau ini dalam gereja, tugas pelayanan seringkali kita juga bersungut-sungut.
Saya juga pernah bersungut-sungut, iya. Cuman kadang saya setelah baca firman ini, oh iya ya. Ampun Tuhan. Nuh aja yang tugasnya berat membuat bahtera, dia tidak bersungut-sungut. Atau dalam satu pekerjaan atau dimanapun lingkungan kita berada, tidak sesuai dengan keinginan kita yang terjadi, kita protes, bersungut-sungut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apalagi pada saat ini kondisi yang kita hadapi sekarang ini, sudah 1 tahun, bosan? Iya. Jenuh? Iya. Terbatas? Iya. Kadangkala kita bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Di mana Tuhan? Mulai kita bersungut-sungut. Percayalah bahwa pergumulan yang kita hadapi sekarang ini juga adalah membentuk karakter kita atau menguji bagaimana ketaatan kita, apa kita fokus kepada masalah itu atau fokus kepada janji Tuhan. Di awal tadi dikatakan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi, ya pasti. Tapi dalam prosesnya apakah kita bersungut-sungut? Kita perlu diuji. Masalah apapun, masalah yang kita hadapi, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, masalah yang kita hadapi itu berbeda-beda. Persamaan masalah yang kita hadapi itu adalah pandemi sekarang, itu sama kita hadapi. Semua serba dibatasi. Terkungkung kita. Kita masih bisa pergi ke sana kemari. Nuh hanya di dalam kapal, dia tidak bersungut. Dengan pandemi sekarang, kadang kita sudah bersungut. Bapak Ibu, sekalipun Tuhan sudah berjanji untuk kita bahwa Tuhan memberikan rencana yang terbaik, rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita, kita juga tetap harus berdoa. Kadang di dalam doa kita begini Bapak Ibu ya, kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Apakah Tuhan langsung memberikan tenaga yang kuat sama kita? Tidak. Di saat kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, yang Tuhan beri apa? Tuhan kadang memberikan kesulitan untuk kita. Kenapa? Karena lewat kesulitan itu, maka kita dibentuk menjadi kuat. Tuhan, berikan saya hikmat dan kebijaksanaan. Tapi Tuhan memberikan apa? Diberikan persoalan untuk kita, diberikan masalah. Supaya kita berlatih untuk menyelesaikan masalah itu dengan hikmat dari Tuhan. Dengan bijaksana. Butuh proses. Di dalam doa kita, kita sering memohon cinta dan kasih sayang. Tuhan, berikanlah di dalam keluarga kami cinta dan kasih sayang. Tapi Tuhan memberikan apa? Justru diberikan Tuhan masalah kepada kita. Kadang justru Tuhan memberikan orang-orang yang bermasalah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang itu. Berarti dituntut kita untuk mencintai. Bukan kita yang dicintai. Dan banyak lagi. Jadi Tuhan dalam menepati janjinya untuk kita tidak instan. Butuh proses. Dituntut kita bagaimana ketaatan. Kalau minta A, bukan langsung diminta A. Jadi ada semacam pepatah, kalau anak minta ikan, jangan kasih ikan. Terus dikasihnya apa? Pancingan. Pancing. Kalau bahasa di Medan itu kail ya, pancing lah. Kenapa? Supaya anak itu mau mencari ikan. Bapak Ibu, saya jadi teringat ada lagu dengan janji Tuhan itu. Mudah-mudahan saya bisa nyanyikan. Saya nggak tahu bisa pemusik nggak, man. Tadi saya mau saya koordinasi tapi nggak sempat. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Lagi ya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu baik. namanya. Jangan berasa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih, keselamatan dan janji pada Nuh untuk kita berlaku juga, ya. Tuhan telah berjanji kepada Nuh untuk diselamatkan, dan Tuhan berjanji untuk tidak mendatangkan air bah, dan janjinya itu turun-temurun, dan itu juga berlaku untuk kita, ya. Masalahnya adalah kita dituntut untuk hidup bergaul dengan Allah, taat dan setia. Dalam proses keselamatan itu butuh proses. Nuh juga diproses, kita juga diproses. Tidak instan. Butuh action dari kita. Actionnya apa? Kita taat, kita setia, kita tidak bersungut-sungut, dan kita fokus kepada janji Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa. Ya. Nuh diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, dan kita juga, kita manusia yang berdosa, tidak mungkin kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari dosa. Apapun itu tetap kita berdosa. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan kita ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, supaya kita selamat, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal. Apa yang harus kita lakukan supaya kita termasuk orang yang selamat? Sederhana sebenarnya, walaupun memang butuh proses, butuh pergumulan. Yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu aja, kita percaya. Karena banyak juga orang yang tidak percaya. Kalau kita buka di YouTube banyak di situ ajaran-ajaran yang menyesatkan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Jadi kita tidak mau disesatkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak mau disesatkan? Kita belajar firman Tuhan. Banyak ayat yang mendukung adalah Yesus adalah Tuhan. Tapi dipelesetkan oleh orang lain bahwa Yesus itu bukan Tuhan loh. Dia manusia murni loh. Banyak. Maka sekali lagi, supaya kita selamat, kita jangan mau disesatkan. Kita percaya
Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup kita. Tidak ada yang lain. Dan kita taat dan setia, hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak bersungut-sungut. Dan tidak protes, sekalipun Tuhan membentuk kita lewat pergumulan yang kita hadapi, lewat masalah yang kita hadapi, lewat rintangan yang kita hadapi, kita jangan bersungut-sungut. Terus bagaimana supaya tidak bersungut-sungut? Orang banyak masalah kok. Kita selalu, sekalipun ada masalah, kita selalu mengucap syukur. Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kita bersungut-sungut kan karena kekhawatiran. Besok bagaimana ya? Tahun depan bagaimana ya? Terus ini hujan datang terus bagaimana ya? Karena rasa khawatir. Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekalipun ada pergumulan kita nyatakanlah itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Tapi kita siap untuk diproses. Seperti lagu tadi, Tuhan tidak selalu memberikan langit biru, tapi Dia selalu menyertai kita. Seperti doa tadi, ketika kita minta kekuatan, apakah langsung Tuhan memberikan tenaga yang kuat sama kita? Tidak. Justru diberikan kesulitan biar kita kuat. Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan atau firman Tuhan yang untuk hari ini mengajarkan kita adalah Allah membenci dosa, maka Allah murka sehingga mendatangkan air bah. Karena Allah membenci dosa, sehingga Allah murka dengan adanya air bah. Jadi air bah itu adalah murka daripada Tuhan. Keselamatan dari Allah akan diperoleh oleh orang yang taat, setia dan hidup bergaul dengan Allah. Kita pun selamat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita taat, setia dan hidup bergaul dengan Tuhan. Yang perlu menjadi catatan adalah ketaatan, kesetiaan dan hidup bergaul dengan Tuhan butuh proses. Tidak instan. Proses itu yang kita hadapi adalah lewat pergumulan yang kita hadapi. Berbagai macam, ada pergumulan keluarga, pergumulan anak, pekerjaan, usaha, termasuk proses pendirian izin pembangunan gereja kita juga adalah pergumulan yang tidak kunjung ada sampai sekarang ini. Tapi kita yakin dan percaya suatu saat akan Tuhan memberikan itu. Dan yang kita hadapi sekarang itu adalah pandemi COVID-19, itu juga pergumulan yang kita hadapi. Semua harus kita hadapi dan percaya Tuhan akan pulihkan apapun persoalan. Karena Tuhan berjanji. Dan tidak kalah pentingnya adalah ketika ada pergumulan kita harus menghadapi dan kita jangan fokus terhadap pergumulan itu. Tapi kita fokus terhadap solusi apa yang kita lakukan untuk solusi pergumulan. Yaitu janji Tuhan yang tetap akan memulihkan kita. Allah Maha Kasih. Sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena hebat kita. Tuhan karena kasih-Nya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan marilah kita taat dan bersandar pada Tuhan Yesus. Di Ulangan, firman Tuhan, Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan.
Luar biasa. Kalau kita setia kepada Allah, berkat Tuhan, kasih Tuhan, sampai keturunan kita, itu akan diberkati. Nuh setia, dan dia diselamatkan, dan keselamatan itu juga kita peroleh. Kalau Nuh tidak selamat, mungkin kita juga tidak ada, karena kita adalah keturunan dari Nuh. Beribu-ribu keturunan. Jadi marilah kita bersandar kepada Tuhan, dan hidup kita diselamatkan oleh Tuhan, dan memang itulah janji dan kuasa Tuhan. Percayalah, apalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah, semua itu adalah kuasa Tuhan. Semua itu adalah otoritas Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Oh, ada pujian ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat yang kami terima, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan ingatkan kami lewat firman yang boleh kami dengar pada saat ini, bahwa janji keselamatan untuk kami. Dan lewat firman yang boleh kami dengar, Tuhan ajari kami, biarlah kami setia, taat, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Biarlah janji keselamatan itu yang kami peroleh. Dan ketika banyak juga pergumulan yang kami hadapi, kiranya Tuhan kuatkan kami. Biarlah kami tidak bersungut-sungut. Biarlah kami tidak protes. Tapi kami fokus terhadap solusi. Fokus terhadap janji Tuhan. Karena kami yakin dan percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Untuk itu ajari kami ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, biarlah kami tunduk terhadap otoritas kuasa Tuhan. Dan biarlah kami fokus terhadap janji-janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di gereja-Mu dan yang beribadah di rumah, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati juga pekerjaan. Tuhan berkati keluarganya. Dan Tuhan berkati ya Tuhan semua kehidupan kami. Dan apapun yang kami rindukan di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang berkehendak. Dan Tuhan memberikan apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, pribadi lepas pribadi. Baik itu merindukan kehadiran anak, baik itu merindukan pendidikan anak, dan apapun yang kami inginkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan genapi kerinduan kami itu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kiranya mohon ampun. Dan ajari kami saling mengampuni ya Tuhan. Biarlah kami layak menerima berkat-berkat Tuhan.
biarlah kami layak menerima janji-janji Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan kami. Keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Udah masuk belum? Udah. Kita bernyanyi dari nyanyian Janji yang Manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Selamat hari Minggu kepada kita yang sedang beribadah di gereja dan juga kepada jemaat HKI Tangerang yang sedang beribadah di rumah. Warta jemaat kita hari ini Minggu tanggal 21 Februari 2021. Selamat ulang tahun. Majelis dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, serta berkat kasih Allah yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan kategorial, kebaktian minggu. Kebaktian minggu masih dilakukan secara online, masuk pukul 10 WIB, live streaming dari akun YouTube HKI Tangerang. Persembahan dapat diberikan kepada penatua sektor atau ditransfer melalui rekening HKI Tangerang. Sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online dan dapat diakses melalui akun YouTube HKI Tangerang. Dihimbau kepada orang tua agar mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Sermon Pahalado diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, dilakukan secara Zoom. Diharapkan semua para penatua dapat mengikuti sermon tersebut. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 21 Februari 2021, telah resmi menjadi anggota Jemaat HKI Tangerang, yakni keluarga
Bapak Roganda Panjaitan dan Ibu Trinita Borusilalahi beserta anaknya Kristelin Roberta Boru Panjaitan dan Jesslyn Liliani Boru Panjaitan. Keluarga ini datang dari HKI Tintinan Resort Tintinan Daerah 3 Tobasa. Saat ini beralamat di Kampung Sekarwangi, RT RW 0208, Neklasari, Tangerang. Marilah kita doakan semoga keluarga tersebut menjadi jemaat yang bertumbuh imannya di gereja ini. Himbauan, dihimbau kepada semua anggota jemaat agar selalu mengisi tabungan dan memberikan persembahan minggu dan kewajiban bulanannya atau wajiban tahunan. Juga diminta kepada semua anggota jemaat untuk selalu mendoakan proses perurusan izin pembangunan gedung gereja HKI Tangerang setiap jam 20 WIB di rumah masing-masing agar proses pengurusan izin gereja dapat berjalan dengan baik. Keuangan, saldo kas jemaat per tanggal 13 Februari 2021 sebesar 9.732.000. Saldo kas dana sosial sebesar Rp355.000. Penerimaan, jumlah penerimaan minggu lalu sebesar Rp9.627.000. Pengeluaran minggu lalu sebesar Rp350.000. Saldo kas jemaat per tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp19.009.000 dan saldo kas dana sosial sebesar Rp355.000. Yang melayani saat ini adalah pembawa tata ibadah Sintua Hana Baban, pelayan firman Sintua BJ Sidabutar, warta dan doa warta jemaat C Boru Tampu Bolon, pembawa lagu pujian calon Sintua E Lumban Tobing, pemusik PNB. Mari kita berdoa syafaat, kita tundukkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang tetap dalam kerajaan di sorga, saat ini Bapa kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu yang telah menyertai kami Tuhan sepanjang pagi. Kami bangun dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan sekolah minggu. Engkau memberkati ya Tuhan pelayanan sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu saat mereka memberikan firman-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu. Begitu juga anak-anak kami yang di rumah Engkau berkati Bapa. Engkau berikan mereka hati untuk mau mendengar firman-Mu, untuk mau mengikuti ibadah walaupun secara online ya Bapa. Berkati hidup mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan, dan menjadi anak yang mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pelayanan ibadah umum. Tuhan Yesus, walaupun saat ini Tuhan ibadah masih dilakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah tetap mengikuti ibadah ini Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu ada bagi mereka yang sedang di rumah. Kami percaya Tuhan Engkau terus mengurapi mereka ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Engkau berkati setiap keluarga, Engkau berkati orang tua, Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan pekerjaan usaha mereka. Bila itu menjadi kesenangan bagi mereka ya Tuhan, dan menjadi alat untuk mereka dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau terus memelihara jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Berikan mereka hati untuk menyembah Engkau. Berikan mereka hati untuk mau datang kepadamu ya Tuhan. Terlebih-lebih dalam menghadapi setiap persoalan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat proses izin gereja-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan, kami terus meminta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau terus campur tangan membukakan jalan Tuhan untuk izin pembangunan gereja. Tolong Tuhan, siapapun Tuhan yang mengurus Tuhan, dari awal sampai proses Engkau terus campur tangan ya Tuhan Yesus. Engkau bukakan jalan keluar ya Bapa. Engkau berikan hati bagi orang-orang yang mau memberikan izin ini Tuhan. Berikan mereka hati yang baik untuk mereka mau Tuhan memberikan izin gereja kami HKI Tangerang berdiri Tuhan di kota Tangerang ini. Berkati Tuhan kota di mana kami beribadah, berkati kota di mana kami tinggal. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan,
Engkau memberikan berkat yang melimpah ya Tuhan. Engkau menolong bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau turut campur tangan Bapa untuk setiap proses yang ada ya Tuhan. Untuk setiap pembangunan yang ada. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami ini Bapa. Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bangsa dan negara kami. Sehingga ada pertobatan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Sehingga kami memiliki hati damai, hati sukacita Tuhan tinggal di bangsa dan negara kami ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat keluarga yang baru masuk Tuhan menjadi jemaat HKI Tangerang. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini Bapa. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Bila mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan dapat bertumbuh Tuhan menjadi keluarga yang benar-benar menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami sebentar lagi akan pulang Tuhan. Terima kasih atas ibadah yang telah kami terima hari ini, atas firman yang telah kami terima. Tuhan memberkati setiap pelayanan hari ini ya Tuhan. Para agenda, pembawa firman, tim multimedia, pemusik, song leader. Tuhan Engkau berkati kami semuanya. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan hari ini, apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika ada di hati kami, di pikiran kami Tuhan yang tidak mencuakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati ya Bapa. Bapa yang baik, kami saat ini Tuhan bersepakat Tuhan. Kami percaya, kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau telah berjanji Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji-Mu ya Bapa. Kami imani itu Tuhan. Dan kami bersepakat saat ini seluruh jemaat HKI Tangerang bersepakat. Kami mengimani bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tumbuhkan iman kami makin terus berkembang ya Bapa. Tolong Bapa kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa Bapa, buat jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau sembuhkan mereka Bapa, Engkau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang susah hatinya Engkau hibur Tuhan. Yang sedang susah ekonominya Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Tolong Tuhan, bila kami hanya hidup bergantung kepada belas kasihan-Mu. Kami hidup Tuhan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan Maha Baik. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Dan kami siap menerima berkat-berkat dan janji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Kami hendak mengakhiri ibadah kami ini. Dan biarlah ibadah kami ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2, sungguh indah kabar mulia, sambil mengumpulkan persembahan ketiga di rumah masing-masing. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya.
cari Kau pun datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini engkau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, lama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa untuk dua persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagi jemaat yang dikasihi Kristus yang saat ini sedang mengalami pergumulan, berbeban berat, dan memerlukan dukungan doa, kami mengajak saudara untuk menyampaikan permohonan doa dengan cara mengisi formulir yang tertera di layar atau dapat dengan mengklik link yang terdapat di dalam description box. Jangan ragu untuk menyampaikan permohonan doa, karena kami rindu untuk melayani saudara. Dan selanjutnya, biarlah kiranya iman kita kepada Yesus Kristus yang dapat membuat doa kita bekerja. Selain itu, bagi saudara yang rindu untuk menyampaikan persembahannya, baik ucapan syukur, persembahan, maupun perpuluhan, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Biarlah kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.